Bab 1141, Ranah Langit Tengah. Keluar dalam kehampaan yang gelap, satu-satunya cahaya yang terlihat berasal dari kipas yang rusak dengan lembut. Di alun-alun utama kipas, udara berdesir dan terdistorsi, di mana Bai Xiaochun muncul, sangat gemuk karena semua kekuatan hidup yang telah ia serap. Dari kejauhan, dia tampak seperti bola daging yang bergetar. Aku harus mengasimilasi kekuatan hidup ini secepat mungkin. Aku terlalu gemuk. Sekali lagi, dia berusaha sekeras yang dia bisa untuk melihat ke bawah ke kakinya, tetapi yang bisa dia lihat hanyalah perutnya. Faktanya, dia sangat gemuk sehingga sulit baginya untuk menyentuh perutnya dengan tangannya. Itu semua sangat tidak nyaman. Mata berkedip dengan tekad, dia terbang ke arah tulang rusuk kipas untuk mulai menantang tingkat berikutnya. Dia telah mendapat manfaat dari acara-acara di Murnain County dengan cara yang sangat unik. Secara normal, pergi dari alam celestial awal ke alam celestial pertengahan adalah proses yang sangat sulit yang akan memakan waktu lama. Itu juga biasanya membutuhkan sejumlah besar bahan berharga dan keberuntungan. Tapi sekarang, dia dipenuhi dengan tingkat kekuatan hidup yang mencengangkan, dan meskipun dia tidak bisa memastikan dengan tepat seberapa jauh itu akan membawanya, dia perlu mencobanya. Dia hanya akan memiliki satu kesempatan, dan jika dia tidak memanfaatkannya dengan baik, tidak mungkin untuk mengatakan kapan kesempatan berikutnya akan datang. Sebelum mendapatkan kekuatan hidup ini, rencananya adalah menggunakan hadiah yang diberikan oleh kipas untuk mendorongnya dalam kultivasinya. Tetapi setelah perkembangan terakhir, dia berubah pikiran. Satu-satunya kesempatanku adalah keluar semua. Aku akan mendapatkan sejauh yang aku bisa di tingkat, dan kemudian mencoba untuk menerobos. Sambil menggertakkan giginya, dia melangkah ke tingkat berikutnya. Dia gagal level beberapa kali, tetapi tidak menyerah. Dia akan menganalisis alasan kegagalannya, melakukan tes, dan kemudian terus menantang level. Sekitar 2 bulan berlalu, selama waktu itu ia sering kembali ke prefektur Mistisea untuk memastikan tidak ada yang tak terduga terjadi. Saint Emperor dan Vile Emperor sudah lama mengetahui tentang peristiwa-peristiwa di Murnain County, tetapi tak satu pun dari mereka yang melakukan hal itu. Bai Xiaochun terus khawatir tentang masalah ini, tetapi mengingatkan dirinya sendiri bahwa meskipun prefektur Mistisea penting baginya, semua wilayah dalam domain abadi kedua adalah penting bagi kedua kaisar. Dan dengan demikian, Bai Xiaochun terus melewati satu tingkat demi satu. Akhirnya dia melewati level ke-50. Akhirnya, pada level 51, ia mencapai batas, dan tidak dapat melewati level apapun yang ia lakukan. Dia melakukan beberapa tes lagi sebelum menyerah pada level 51. Ah, terserahlah. Aku kira aku hanya bisa melewati tingkat ke-50 dalam kondisi aku saat ini. Petik 2 titik. Pada titik ini, dia menilai semua hadiah yang dia dapatkan, dan sangat terkesan, terutama oleh hadiah dari tingkat ke-50. Ada banyak pil obat yang tidak dikenali, tetapi bisa dikenali sebagai pil abadi berkat keahliannya dalam dao pengobatan. Ada juga slip bambu yang diukir dengan 2 simbol magis. Meskipun dia tidak mengerti apa artinya, ketika dia melihat dengan dekat pada simbol magis pertama, dia merasa seperti sedang turun ke kedalaman neraka. Seolah-olah pikirannya dipenuhi dengan apa-apa selain kematian. Setelah beberapa saat berlalu, dia pulih. Terengah-engah, dia tidak berani melihat simbol magis kedua. Namun, dia sudah memiliki ide tentang apa itu slip bambu itu. Hadiah untuk tingkat ke-50 adalah, sebagian Dao Essence of Life and Death. Mencengkeram bambu dengan erat di tangannya, dia duduk di alun-alun kipas untuk bermeditasi. Sebelumnya, selalu mudah untuk bermeditasi, tetapi sekarang karena dia sangat gemuk, sulit untuk duduk bersila. Entah bagaimana, dia berhasil. Dengan cepat melakukan gerakan mantra 2 tangan, dia memutar basis budidayanya dan mulai bekerja pada tingkat pertama dari Time Immemorial Codex, Former Will. Jalur energinya langsung mulai bergetar ketika kekuatan basis kultivasi melonjak ke mereka. Kekuatan berkumpul di lorong energi utama di dalam dirinya, dan kemudian berakhir di hatinya. Selama proses ini, pikirannya mulai berdenyut-denyut, membangun menjadi raungan yang membuatnya tampak seperti naga besar di dalam dirinya.
Naga itu melonjak dengan kekuatan ledakan di dalam hatinya, dan kadang-kadang di wilayah dantiannya. Tentu saja, Bai Xiaochun tahu bahwa naga yang disangka ini sebenarnya adalah Dausitnya, yang berbeda dari yang ada di langit lainnya. Dausitnya penuh dan lengkap, dan menjadi lebih kuat dengan setiap kemajuan yang dibuatnya dengan basis kultivasinya. Sayangnya, ia masih sangat jauh dari terobosan. Di alam surgawi, yang pertama Dausit meletakkan akar, lalu tumbuh, kemudian bunga dan menghasilkan buah. Setelah menjadi celestial, Dausit terbentuk. Jalur energi dalam tubuh menjadi seperti rootlets. Hanya setelah mereka berintegrasi barulah mereka menjadi root. Di alam celestial awal, rootlets menyebar dan akhirnya menjadi root. Di pertengahan alam surgawi, akar diberikan nutrisi, dan kecambah Dausit. Itulah yang sebenarnya terjadi sekarang. Matanya berkedip ketika naga yang menjadi Dausitnya akhirnya mulai berpusat pada satu lokasi, wilayah dantiannya. Ketika menyusut, energi aneh mengalir melalui dirinya, yang tampaknya adalah kekuatan yang disebabkan oleh Dausitnya yang tumbuh. Sambil menggigil, dia menyadari bahwa saat kritis telah tiba, dan bahwa kekuatan kehidupan yang telah terkunci di dalam dirinya selama beberapa bulan terakhir sekarang akan dilepaskan. Suara gemuruh seperti guntur surgawi memenuhi dirinya ketika simpanan kehidupan yang luas melonjak. Saat ia bekerja dengan mantan kehendak waktunya dari Kodeks Abadi, kekuatan hidup bergegas tanpa hambatan menuju Dausitnya. Dausitnya mulai bergetar dengan intensitas yang luar biasa, seperti tanah kering yang tiba-tiba menemui embun yang manis. Atau orang yang kelaparan yang menemukan sebuah pesta yang ditetapkan untuk makhluk abadi. Itu menjadi lubang hitam yang dengan rakus melahap semua kekuatan hidup yang datang padanya. Saat menyusut dengan sendirinya dengan kecepatan yang lebih besar, Bai Xiaochun perlahan mulai mengempis. Pada saat yang sama, aura Dausitnya tumbuh semakin kuat. Rupanya, metamorfosis dramatis sedang terjadi. Namun, pada titik inilah sesuatu yang telah mengkhawatirkan Bai Xiaochun selama ini terjadi. Dausitnya didasarkan pada teknik Forever Life Forever, yang berbeda dari sihir warisan dari dua klan kekaisaran. Apa yang unik tentang teknik Forever Life Forever adalah tingkat drastis kekuatan hidup yang diperlukan. Bahkan dengan jumlah besar kekuatan hidup yang dia miliki saat ini, tampaknya tidak mungkin dia memiliki kekuatan hidup yang cukup untuk membuat Dausitnya berkecambah penuh. Dia sudah menyusut ke ukuran dan bentuk aslinya, dan masih menyusut. Seolah-olah kekuatan hidupnya sendiri, basis kultivasi dan segala sesuatu yang dia buat, diserap ke dalam Dausit. Dan jika terus seperti ini, dia akan dihancurkan dalam tubuh dan jiwa sebelum Dausit tumbuh. Lebih buruk lagi, dia tidak bisa mencoba untuk menghentikan proses terobosan ini, atau membalikkannya. Sekarang dia telah memulai jalan ini, dia harus berhasil. Untungnya, Bai Xiaochun telah mengantisipasi sesuatu seperti ini terjadi. Meskipun dia tidak pernah melakukan upaya untuk mencapai terobosan di alam surgawi, juga tidak pernah diberi saran tentang hal itu, berdasarkan apa yang dia ketahui tentang teknik hidup kekal abadi. Dan pengalaman masa lalunya, dia menduga bahwa dia mungkin mencapai titik kritis dalam proses di mana ia kehabisan sumber daya. Setelah bersiap untuk kemungkinan ini, dia tidak khawatir. Ketika tubuhnya terus menyusut pada dirinya sendiri, dia menamparkan tasnya memegang untuk menghasilkan pil obat, banyak rumput abadi. Dan hadiah lain yang telah diperolehnya dari tingkat 50 pertama dari kipas yang rusak. Dia telah memberikan beberapa hadiah kepada Grand Heaven Master dan yang lainnya di antara bawahannya, tetapi dia telah menyimpan banyak untuk dirinya sendiri, dan saat ini dia melemparkan semuanya ke dalam mulutnya tanpa ragu-ragu. Pil dan rumput segera menyebabkan kekuatan hidup mengalir ke dalam dirinya, menghentikan proses pelayuan. Adapun Dausit, itu sudah sangat dekat dengan penyelesaian, dan karena itu, setelah cukup waktu berlalu untuk membakar dupa, mulai bersinar dengan cahaya yang bercahaya. Cahaya memenuhi dirinya, dan kemudian menyebar, menciptakan sesuatu yang melampaui kecerahan kipas yang rusak itu sendiri. Dari kejauhan, Bai Xiaochun seperti lampu yang menyala dalam kehampaan yang gelap, menyilaukan sampai yang ekstrim. Pada saat itu, dia membuka matanya, dan dengan penuh semangat memeriksa Dausitnya, yang sekarang memiliki tunas kecil mencuat darinya.
Aku sudah menguasai mantan keinginan. Dausit aku telah tumbuh. Mid Celestial Realm. Petik 2 titik titik. Bab 1142, kehendak sekarang. Begitu kecambah muncul, fluktuasi kuat diluncurkan, mengisi Bai Xiaochun dan menyebabkan suara retak keluar saat mereka lewat. Dia bahkan tumbuh sedikit lebih tinggi, dan mulai memancarkan aura aneh. Itu tidak lain adalah aura kemauan. Sebelumnya, aura itu telah disembunyikan di dalam dausitnya, tetapi sekarang setelah dausitnya tumbuh, aura itu dilepaskan ke tempat terbuka. Bai Xiaochun sekarang dapat mempengaruhi dunia di sekitarnya pada level fundamental. Dia bahkan bisa memengaruhi emosi orang-orang di sekitarnya. Itu adalah tingkat kekuatan yang tak terduga. Dan ada lebih dari itu. Selain perubahan willpower, peningkatan basis kultivasinya berarti bahwa kecakapan pertempurannya sekarang kira-kira 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Sebelumnya, Bai Xiaochun bisa menggunakan Great Sword of the North untuk melawan seseorang di Mides Celestial Realm, dan mungkin menahannya sendiri melawan mendiang Celestial Realm. Tapi sekarang, dia bisa melakukan hal yang sama tanpa Great Sword of the North. Dan jika dia menggunakan pedang, dia pasti akan menduduki tingkat puncak di antara para pembudidaya di pertengahan alam surgawi. Ketika Bai Xiaochun menganalisis fluktuasi basis kultivasinya, dan menguji kendali baru willpower, dia bisa melihat betapa berbedanya dia sebelumnya, dan hatinya membengkak karena kegembiraan. Dia juga tahu di balik bayang-bayang keraguan bahwa, tanpa kejadian di Moonine County, terobosan ini akan memakan waktu lebih lama, dan akan membutuhkan lebih banyak sumber daya. Mungkin bahkan menabung selama 100 tahun tidak akan cukup. Kipas yang rusak juga memainkannya. Adapun mantan Wheel of Time Immemorial Codex-nya, biasanya, dia harus menunggu sampai melewati tingkat ke-100 dan menjadi pemilik sebenarnya dari kipas yang rusak sebelum menerobos. Dan sayangnya, basis budidaya alam surgawi awal hanya bisa membawanya ke tingkat ke-50. Tapi sekarang, semuanya telah berubah. Terobosan basis kultivasi aku berikutnya juga akan datang jauh lebih cepat. Bahkan mungkin datang setelah aku melewati level ke-100. Kemudian aku akan berada di alam celestial akhir, atau mungkin bahkan lingkaran besar. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, alisnya menari-nari naik dan turun dalam kegembiraan. Dia hampir tidak berani memikirkan betapa indahnya perkembangan di masa depan. Jika aku bisa menjadi pemilik sebenarnya dari kipas yang rusak, dan mencapai lingkaran besar alam surgawi, maka dengan kipas dan Great Sword of the North, aku secara teoritis bisa menghancurkan Archons. Dia tidak bisa berhenti dirinya dari memikirkan bagaimana mungkin baginya untuk menjadi sangat kuat. Tanpa menjadi seorang Archaean. Setelah sedikit waktu berlalu, dia berhasil mengubur pikiran seperti itu di dalam hatinya. Lagi pula, melamun tentang hal-hal seperti itu sekarang tidak banyak gunanya. Berkat nasib baik yang kutemui, mantan wasiatku ada di lingkaran besar. Karena aku sudah berada di pertengahan alam surgawi, aku perlu bekerja pada tingkat kedua dari Kodeks Immemorial waktu aku, yang pada akhirnya akan membawa aku ke alam surgawi akhir. Level pertama dari Time Immemorial Codex adalah Will, yang sempurna untuk tumbuh dausit. Untuk level kedua, aku harus membuat dausit mekar. Semuanya sampai pada titik ini adalah untuk kehendak mantan, tetapi sekarang setelah dausit telah tumbuh, saatnya telah tiba untuk kehendak sekarang. Tentu saja. Bai Xiaochun tahu bahwa ketika datang untuk menciptakan teknik baru, harus ada dasar. Misalnya, bekas kehendaknya didasarkan pada ingatan dan pengalamannya di alam Heavenspan. Sekarang dia bekerja pada level kedua dari Time Immemorial Codex. Sayangnya, terobosan basis kultivasinya datang lebih awal dari yang diharapkan, dan karena itu, ia tidak memiliki dasar yang tepat untuk bekerja pada teknik baru. Mata berkilauan, dia menamparkan tasnya memegang dan mengeluarkan salah satu hadiah untuk tingkat ke-50, slip bambu. Tapi aku punya ini, gumamnya. Awalnya, dia tidak pernah berniat untuk menjadi penerus sejati penguasa dari dunia abadi dengan memperoleh Dao Essence-nya. Dia berharap belajar darinya untuk menempa jalannya sendiri. Jika slip bambu itu mengandung Dao inti dari kehidupan dan kematian, dia hanya bisa memperolehnya dengan pencerahan, dan banyak kekuatan lebih dari yang dia miliki saat ini. Tetapi mengingat itu hanya sebagian,
dia merasa jauh lebih nyaman untuk mencoba. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia santai, lalu mengirim indera ilahi ke dalam dua simbol ajaib yang diukir pada slip bambu. Seketika, aura kematian yang kuat sekali lagi muncul. Kemudian, ketika indera ilahinya mencapai simbol magis kedua, sensasi vitalitas yang berkembang juga muncul. Konvergensi antara hidup dan mati ini adalah pengalaman pertama Bai Xiaochun dengan Dao Essences. Ketika dia tenggelam dalam perasaan itu, dia lupa waktu, dan lupa di mana dia berada. Satu-satunya hal yang tidak dilupakannya adalah pikirannya tentang kehendak sekarang. Dia tetap dalam kondisi itu untuk periode waktu yang tidak diketahui, mencari pencerahan. Pada satu titik, tanpa sepengetahuannya, robot roh muncul dari udara. Bocah itu menatap Bai Xiaochun, merasa sangat tidak berdaya. Setelah semua, sebagai otomat roh dari kipas yang rusak, dia bisa mengganggu hal-hal di tingkat, tetapi sama sekali tidak berdaya untuk melakukan apapun untuk Bai Xiaochun di posisinya saat ini. Dia telah digagalkan berulang-ulang di dalam level, sesuatu yang hampir membuatnya gila setiap kali dia memikirkannya. Dia bisa menghukum pengambil sidang, tetapi Bai Xiaochun sudah mengambil kendali atas sebagian dari kipas yang rusak. Karena itu otomat roh tidak berdaya untuk melakukan apapun padanya, dan pada kenyataannya, sudah dipaksa untuk menganggapnya tuannya sampai batas tertentu. Tidak masalah bahwa dia tidak menyukai pengaturan itu. Dan itu bahkan lebih buruk sekarang bahwa Bai Xiaochun telah melewati tingkat ke-50, menempatkannya pada posisi yang hampir sama. Bagaimana jika keadaan terus seperti ini? Apa yang harus aku lakukan? Otomat roh itu benar-benar merasa ingin menangis. Hanya memikirkan penipu yang tak tahu malu ini menjadi tuannya adalah sebuah horor. Dia juga mulai bertanya-tanya apa yang akan dia katakan jika dia diminta untuk mengungkapkan namanya. Lagi pula, dia sudah bersumpah untuk mengadopsi nama keluarga yang sama dengan Bai Xiaochun jika dia melewati satu tingkat tertentu. Dia menghela nafas, lalu mengertakkan giginya dan melihat lebih dekat ke Bai Xiaochun. Setelah beberapa saat, dia mengerjap beberapa kali, dan kemudian mengangkat alisnya dengan gembira. Hahaha, bodoh sekali. Apakah dia benar-benar mencoba untuk mendapatkan pencerahan Dao waktu? Menggunakan Dao inti dari kehidupan dan kematian untuk tercerahkan tentang waktu. Dia meninggal, sudah beres. Apa yang dia coba lakukan tidak mungkin. Dao of Time adalah salah satu Tao paling kuat yang ada. Ia bahkan bisa mengendalikan hidup dan mati. Bodoh sekali. Hahaha. Sambil bertepuk tangan, dia melihat lebih dekat untuk memastikan bahwa analisisnya benar, lalu mendengus dingin dan pergi dengan semangat yang sangat tinggi. Baginya, itu seperti awan telah berpisah dan matahari sekarang bersinar terang kepadanya. Sebulan kemudian, Bai Xiaochun masih duduk di sana, bersila dan tidak bergerak. Pada satu titik, sebuah getaran melewatinya, dan slip bambu yang berisi inti kehidupan dan kematian Dao larut menjadi abu. Bai Xiaochun membuka matanya dan melihat sekeliling, dan ketika udara di sekelilingnya berdesir dan terdistorsi, fluktuasi mulai bergulir yang sangat berbeda dari bekas kehendaknya. Karena fluktuasi-fluktuasi itu, setiap tempat di mana dia ada, tidak peduli betapapun kunonya, dapat dipengaruhi oleh kehendaknya untuk berdiri di tempat dalam arus waktu. Dan eksis abadi di masa kini. Seolah-olah berlalunya waktu tidak bisa memengaruhinya sama sekali. Sampai batas tertentu, kemauannya, dapat menyebabkan waktu untuk berhenti. Kehendak sekarang, gumamnya. Sangat mendominasi. Sementara itu, robot roh lagi-lagi melangkah keluar ke tempat terbuka, meskipun dengan cara yang Bai Xiaochun tidak bisa melihat. Ketika dia merasakan fluktuasi Dao Essence of Life and Death, dan kemudian melihat Bai Xiaochun, matanya hampir menjatuhkan diri ke tanah. Dao waktu, surga, itu ada pada level yang lebih tinggi daripada Dao Essence of Life and Death. Dao yang luar biasa, bagaimana mungkin seorang penipu yang tak tahu malu seperti itu mendapatkan pencerahan darinya? Apakah kamu buta, Tuhan? Otomat roh itu benar-benar turun ke kegilaan. Melolong menantang dalam hatinya, dan matanya merah padam, ia memutuskan bahwa ia akan membayar berapapun harganya untuk mengalahkan individu yang tak tahu malu ini. Tunggu saja, gumamnya, menarik rambutnya dengan frustrasi. Kemudian dia pergi untuk menemukan level yang sempurna untuk ditueak,
terlihat sangat seperti penjudi yang sudah mati yang bersiap untuk kembali. Bab 1143, Sutra Kehidupan Sekarang dan Kematian. Meskipun Bai Xiaochun memiliki tingkat kontrol tertentu atas kipas yang rusak, dia tidak pernah melampaui robot roh dalam hal itu. Karena itu, dia tidak pernah bisa melihatnya. Tapi sekarang setelah dia melewati tingkat ke-50, dan juga naik ke alam langit pertengahan, indranya lebih akut. Meskipun dia masih tidak bisa melihat robot roh, dia bisa merasakannya. Tiba-tiba, dia melihat ke arah tulang rusuk kipas di mana robot roh sebenarnya berdiri. Bocah itu memperhatikan hal ini, dan mundur dengan kaget, lalu menghilang. Bai Xiaochun menyipitkan matanya, dan kemudian mendengus lembut. Itu pasti roh-roh yang memata-matai aku. Benda itu pasti memiliki masalah mental atau sesuatu. Kalau tidak, mengapa dia begitu mengintip orang-orang? Bergumam pada dirinya sendiri sedikit, dia memalingkan muka dan memusatkan perhatiannya pada manfaat yang telah dia raih selama sesi pencerahan ini. The Essence Dao pembudidaya berdaulat yakin hidup sesuai dengan reputasi mereka. Ini hanya secari kertas saja, namun aku masih bisa menggunakannya untuk mengisi bahan bakar dari janji kehendak sekarang aku. Bahkan mengandung beberapa makna hidup dan mati di dalamnya. Ini adalah kemampuan ilahi kuat kedua aku. Sutra Kehidupan Sekarang dan Kematian. Sambil menarik napas dalam-dalam, ia bangkit dan melambaikan tangan kanannya, menyebabkan udara di sekitarnya berubah dan robek. Bahkan seolah-olah kehampaan di sekitarnya beriak ke arahnya. Pada saat yang sama, sebuah gerbang batu besar muncul di belakangnya, berwarna hitam dan penampilannya menakjubkan. Pahatan hantu iblis yang tak terhitung jumlahnya menutupi permukaannya, juga sebuah boneka yang jelas-jelas entitas aneh yang sama yang dilihat Bai Xiaochun di Murnain County. Ada juga kepala seorang lelaki tua yang sudah mati terukir tepat di tengah-tengah gerbang. Mengingat aura kematian yang mendalam yang dipancarkan gerbang ini, itu jelas mewakili kematian. Ini tidak lain adalah gerbang kematian. Hantu-hantu jahat yang menghiasinya adalah berbagai makhluk hantu menakutkan yang dijumpai Bai Xiaochun sepanjang hidupnya. Adapun wajah orang tua itu, ia telah dibentuk oleh Dao Essence of Life and Death, dan merupakan representasi akhir dari kematian. Selanjutnya, mata Bai Xiaochun berkilauan saat dia melambaikan jari telunjuk kanannya ke arah tulang rusuk kipas, dan tempat di mana dia yakin robot roh telah memata-matai dirinya. Seketika, gerbang batu kedua muncul di tempat itu. Gerbang ini berwarna putih, dan dihiasi dengan segala macam tanaman dan vegetasi yang telah dilihat Bai Xiaochun dalam hidupnya, yang mewakili kekuatan hidup, vitalitas, dan apa yang tumbuh subur. Di tengah gerbang putih ada ukiran wajah anak yang baru lahir. Siapapun yang melihat wajah itu tiba-tiba akan mendengar tangisan bayi. Gerbang ini adalah gerbang kehidupan. Sutra Kehidupan Sekarang dan Kematian Bai Xiaochun menciptakan dua gerbang batu, satu untuk kematian, dan satu untuk kehidupan. Dia akan berdiri di depan gerbang kematian, dan akan memaksa lawan-lawannya untuk mendekatinya dari arah gerbang kehidupan. Pendekatan mereka kepadanya menandakan pendekatan mereka terhadap kematian, di mana mereka tumbuh lebih lemah dengan setiap langkah. Karena itu juga mengandung Dao of Time, itu bahkan lebih kuat. Siapapun yang mendekatinya dari gerbang kehidupan akan tumbuh semakin tua, seperti matahari turun ke malam hari. Kekuatan untuk secara sewenang-wenang mendorong seseorang dari kehidupan menuju kematian sangat besar. Bahkan Bai Xiaochun terkejut olehnya. Dan yang paling penting di dalamnya adalah bahwa Dao esensi kehidupan dan kematian yang pernah menjadi milik penguasa masa lalu. Bai Xiaochun mengambil napas panjang, dan menyelidiki kekuatan basis budidayanya. Kemudian dia mengangkat dagunya, memutuskan bahwa, di masa depan, dia tidak akan menyembunyikan basis kultivasinya dari orang-orang lagi. Ketika orang-orang menyadari bahwa aku telah mencapai terobosan, mereka mungkin akan menebak bahwa aku menemukan semacam keberuntungan. Tapi siapa peduli, aku hanya akan memberitahu mereka bahwa aku mendapat banyak kekuatan hidup dari kantung telur aneh yang aku makan. Setelah berpikir, dia memutuskan bahwa ini jelas merupakan strategi terbaik. Pada titik ini, dia melirik dari sudut matanya ke gerbang kehidupan, berpikir sejenak, lalu membuat isyarat memberi isyarat dengan jarinya. Ayo,
Katanya bangga. Otomat roh itu berdiri di sebelah gerbang kehidupan dalam bentuk anak laki-laki, menatap Bai Xiaochun dengan penuh kebencian. Jika dia memiliki kekuatan, dia akan membunuh Bai Xiaochun 1000, tidak, jutaan kali sudah. Sayangnya, dia tidak berdaya untuk melakukan apapun. Lengkap dan benar-benar intimidasi. Dia menggeram, gemetaran secara fisik. Ini pasti orang yang paling tak tahu malu yang pernah dia temui sepanjang hidupnya, dan dia sudah bersumpah tak terhitung jumlahnya untuk melihatnya mati. Meskipun Bai Xiaochun tidak bisa melihat robot roh, dia bisa merasakannya berdiri di sana. Karena itu, dia bahkan tidak akan berpikir tentang menantang level. Dia akan menunggu sampai bocah itu tidur lagi. Melatih pikiran, dia menghilang dari kipas yang rusak. Setelah dia pergi, robot roh mengeluarkan lolongan kemarahan yang bergema dari satu ujung kipas ke ujung lainnya. Dia sangat terlihat seperti anak kecil yang mengamuk ketika dia kemudian mulai terbang dengan marah, berteriak tentang bagaimana dia akan menghancurkan Bai Xiaochun. Sementara itu, Bai Xiaochun terwujud di kamar pribadinya di Mysticea City. Hal pertama yang dia lakukan adalah melihat pesan-pesan dari Grand Heaven Master dan Giant Ghost King yang merinci hal-hal yang terjadi ketika dia pergi. Setelah memindai Sleep Giok, dia mengerutkan kening. 7 hari yang lalu, Kaisar-Kaisar jahat menugaskan kembali hantu Celestial ke kota Kaisar-Kaisar. Dan Celestial Deathfall dikirim untuk mengawasi utara. Mata Bai Xiaochun menyipit saat dia merenungkan masalah ini. Untuk satu hal, dia akan merindukan Gong Sun Wanner. Untuk hal lain, dia tidak tahu Celestial Deathfall ini. Tentu saja, karena hanya ada 12 surga di semua domain abadi-abadi, dia jelas telah mendengar tentang dia. Dinasti Vile Emperor memiliki 7 Celestial, dan Bai Xiaochun secara pribadi bertemu dengan 5 dari mereka. Selain Gong Sun Wanner dan Daoist Heavenspan, ada Celestial Virupaksa, Pangeran Urdemon, dan Pendeta Devourer. Menurut Sleep Giok, dengan Gong Sun Wanner telah pergi, perdagangan peningkatan semangat di Prefektur Utara untuk sementara ditangguhkan. Grand Heaven Master menanggapi dengan hati-hati perkembangan ini. Alih-alih akan mencoba menanganinya secara pribadi, ia membuat kontak dengan salah satu dewa dari dinasti Kaisar Vil dan mengatur pesan niat baik untuk dikirim ke Celestial Deathfall. Serta beberapa hadiah pengantar. Mereka masih menunggu untuk mendengar kembali. Menurut analisis Grand Heaven Master, mungkin saja kepergian Gong Sun Wan sebenarnya bisa menjadi hal yang baik. Mungkin dia bisa membantu menyebarkan berita tentang perdagangan peningkatan roh ke wilayah abadi lainnya dari dinasti Kaisar Vil, dan meningkatkan reputasi Prefektur Mysticea. Setelah selesai dengan laporan, Bai Xiaochun menyadari bahwa tidak ada informasi baru tentang Kabupaten Murnain. Secara keseluruhan, domain abadi kedua telah sangat damai dan tenang. Rupanya, insiden di Murnain County adalah kebetulan. Tapi Bai Xiaochun masih merasa tidak nyaman tentang itu semua. Dia tahu bahwa entitas apapun yang telah merentangkan tangannya yang berskala merah keluar dari kantung telur yang memiliki kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan memadamkan bumi. Kekuatan yang tidak dapat dipertahankan oleh benda langit. Meskipun menyerap beberapa kekuatan hidup, benda itu jelas telah menyebabkan beberapa masalah untuk itu. Masalah seperti itu mungkin bisa diselesaikan pada akhirnya. Bergumam pada dirinya sendiri, dia bangkit dengan niat melakukan inspeksi cepat di Prefektur Mysticea. Namun, saat itulah perasaan ilahi dari Grand Heaven Master melonjak. Jelas, dia sangat cemas tentang sesuatu. Tanpa menyia-nyiakan kata-kata, Grand Heaven Master berkata, "Surgawi yang mulia, aku punya berita penting. Celestial Deathfall menanggung permusuhan ekstrim terhadap orang-orang Heavenspan. Manusia setengah dewa yang membantu aku mengiriminya pesan niat baik segera dipenjara. Dan 2 jam yang lalu, Celestial Deathfall mengeluarkan perintah bahwa siapapun dari alam Heavenspan yang ditemukan di wilayahnya akan ditangkap. Sebagian besar orang yang ditangkap adalah karyawan toko yang kami buka di sana. Yang lebih buruk adalah, rupanya, dia mengirim mereka semua lebih jauh ke dinasti Vile Emperor untuk memberikan penghormatan kepada Pangeran Vile. Untuk membantu dalam penelitiannya tentang rahasia peningkatan roh. Jika analisis aku benar, ada lebih banyak situasi daripada itu.
Kami mungkin dapat mengeluarkan sedikit kekayaan untuk menyelesaikan situasi ini, tetapi kamu pasti harus memimpin. Petik 2 titik titik. Bahkan ketika kata-kata Grand Heaven Master bergema di telinga Bai Xiaochun melalui akal ilahi, pria itu terbang untuk menemuinya secara langsung. Adapun Bai Xiaochun, dia melihat ke arah utara. Pemerasan. Setelah menyelidiki basis budidayanya sendiri, dia mengirim beberapa akal ilahi ke Grand Heaven Master yang masuk. Apa basis kultivasinya? Alam celestial awal, adalah jawabannya. Kamu yakin tentang itu? Benar, aku sudah menyiapkan hadiah yang diperlukan untuk memberinya. Surgawi yang mulia, kamu. Namun, sebelum dia bisa mengatakan hal lain, mata Bai Xiaochun menajam. Hadiah. Ya benar, Celestial Deathfall ini tentu saja penuh dengan dirinya sendiri, bukan? Energi melonjak, ia terbang ke utara. Bab 1144, bagaimana berani kamu memeras aku? Deathfall, kamu bodoh. Kamu hanya memiliki basis kultivasi Celestial Realm awal yang sepele, namun kamu berani membuat masalah bagi aku. Mendengus dingin, Bai Xiaochun menembak ke utara dalam sorotan cahaya prismatik. Kembali di Mysticea City, Grand Heaven Master, Giant Ghost King dan Zhou Yixing muncul tepat pada waktunya untuk melihatnya menghilang ke kejauhan. Mereka semua saling bertukar pandangan canggung. Itu tadi kami surgawi. Tanya Zhou Yixing. Bai Xiaochun. Dia benar-benar tidak ingat saat ketika dia melihat Bai Xiaochun bertindak dengan cara yang mendominasi seperti ini. Raja hantu raksasa tampak sama curiga, dan benar-benar tahu lebih banyak tentang dia daripada kebanyakan. Misalnya, kembali dalam insiden anggrek Raja Hantu, Bai Xiaochun sepertinya akan melakukan apa saja untuk menghindari kepersidangan dengan api. Saat itu, Raja Hantu Raksasa berasumsi Bai Xiaochun telah mencoba menangkap ikan untuk mendapatkan imbalan yang lebih besar sebelum pergi. Baru kemudian dia menyadari bahwa Bai Xiaochun hanya membatu dari kematian. Jika ada sedikit bahaya yang terlibat dalam beberapa kegiatan, ia akan menolak untuk berpartisipasi. Dalam kebanyakan situasi, ia hanya akan pergi ke bahaya sebagai upaya terakhir. Dalam situasi ini, tindakan Celestial Deathfall sedikit berlebihan, tetapi itu seolah-olah situasinya tidak dapat diselesaikan. Belum tentu ada kebutuhan untuk menggunakan kekerasan. Karena itu, Raja Hantu Raksasa benar-benar bingung tentang apa yang sedang terjadi. Grand Heaven Master sama-sama bingung. Mereka bertiga saling bertukar pandang, dan jelas, mereka semua merasa Bai Xiaochun bertingkah aneh. The Grand Heaven Master biasanya pemikir cepat, tetapi bahkan dia tidak yakin tentang apa yang terjadi. Setelah sedikit waktu berlalu, Raja Hantu Raksasa, yang tentu saja adalah ayah mertua Bai Xiaochun, dan mengerti yang terbaik, menamparkan pahanya. Aku tahu, Bai Xiaochun mencapai terobosan basis kultivasi. Auranya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia pasti telah memperoleh semacam keberuntungan yang dia manfaatkan dalam sesi meditasi terbarunya. Proses beralih dari obesitas ekstrim kembali ke dirinya yang normal benar-benar meningkatkan basis kultivasinya. Petik 2 titik titik. Baik Zhou Yixing dan Grand Heaven Master tampak terkejut dengan ini, tetapi setelah berpikir, mereka menyadari bahwa itu menjelaskan segalanya. Jika itu benar, maka berikan kepribadian Bai Xiaochun. Baik Zhou Yixing dan Grand Heaven Master tidak yakin apakah akan tertawa atau menangis. Bahkan saat mereka menghela nafas dengan canggung, Bai Xiaochun terbang di udara merasa sangat senang dengan dirinya sendiri. Dia mempercepat dengan setiap momen yang berlalu, melonjak dengan percaya diri, serta keinginan untuk melakukan pertempuran. Dia telah menunggu hari ini selama beberapa waktu. Sebelumnya, ketika dia berada di alam celestial awal, dia selalu dipaksa untuk menyelinap dengan ekornya di antara kedua kakinya. Dan mengandalkan Great Sword of the North untuk membuat dirinya tampak mengancam. Tapi sekarang setelah dia menerobos ke pertengahan alam surgawi, dia masih perlu berhati-hati secara umum, tetapi tidak khawatir sama sekali tentang seseorang di alam surga awal. Setelah semua, dengan Great Sword of the North di sisinya, itu akan seperti ahli yayasan pendirian melawan seorang petani ki kondensasi. Dari kejauhan, dia tampak seperti bintang jatuh yang menembus langit, menyebabkan suara gemuruh memenuhi langit dan bumi. Tanah bahkan bergetar karena perjalanannya, dan ledakan sonik bergema tanpa henti. Lebih jauh lagi,
Perjalanannya menyebabkan awan bergolak dan membungkusnya hampir seperti jubah. Itu adalah jubah yang berlari 5.000 kilometer dari ujung ke ujung dan mengaburkan cahaya pramalam, menciptakan sesuatu seperti bayangan besar. Di bawah, para pembudidaya utara semua terkejut dengan apa yang mereka lihat. Terlepas dari tingkat basis kultivasi mereka, bahkan para ahli di lingkaran besar alam demigod semuanya terengah-engah dan melihat ke atas. Ini Raja Heavenspan. Surga, apa yang terjadi? Jangan bilang perang pecah. Petik 2 titik titik. Pasti itu perintah dari Celestial Deathfall untuk menangkap semua orang di Heavenspan. Raja Heavenspan pasti ada di sini dengan niat mematikan. Petik 2 titik titik. Saat terengah-engah yang tak terhitung jumlahnya bisa terdengar di bawah, Bai Xiaochun mempercepat, melewati pegunungan dan dataran sampai dia mendekati kota terbesar di wilayah ini. Rumah resmi Celestial Deathfall sangat berbeda dari istana sementara Gongsun Wan. Itu adalah patung besar binatang buas yang ganas dengan sayap yang lebar dan mata yang menatap tajam. Mulut makhluk itu terbuka, membuatnya tampak seperti mengeluarkan tangisan yang menggetarkan surga. Surga yang berbeda memiliki tanah yang diberkati berbeda yang mereka sebut milik mereka, dan ketika mereka ditugaskan untuk mengawasi daerah tertentu. Mereka sering memindahkan tanah mereka yang diberkati ke lokasi baru dengan menggunakan teknik magis. Celestial Deathfall saat ini duduk bersila di tanahnya yang diberkati. Dia tampak setengah baya, yang berarti dia terlihat lebih muda dari rata-rata langit. Namun, fluktuasi willpower bergulir darinya sama sekali tidak lemah. Meskipun dia hanya di alam surgawi awal, dia masih individu yang luar biasa dan kuat, kira-kira setara dengan Ghost Mother. Dia kurus, dengan hidung panjang, bengkok, dan bibir yang sangat tipis. Dia jelas individu yang keras, ekspresinya muram dan dingin. Begitu dia merasakan Bai Xiaochun tiba, matanya tersentak membuka, mengungkapkan mata biru cerah. Ada sesuatu tentang mata birunya yang membuatnya tampak sangat gagah, tipe yang akan segera menarik perhatian wanita manapun di daerah itu. Ada apa dengan histeris? Geramnya. Mendengus dingin, dia bersiap untuk bangkit ketika, tiba-tiba, suara gemuruh memenuhi udara. Deathfall, tolol, beraninya kamu mencoba memerasku. Bai Xiaochun masih jauh, tapi suaranya masih menabrak patung burung besar milik Celestial Deathfall. Pada saat itu, Bai Xiaochun berakselerasi ke kecepatan 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Di masa lalu, Bai Xiaochun jelas berada di alam celestial awal. Tapi sekarang, dia pergi semua dengan basis budidaya alam surgawi pertengahannya. Hanya perlu beberapa saat baginya untuk berada di sana di tanah yang diberkati Celestial Deathfall. Begitu dia tiba, dia mengulurkan tangan kanannya dan menamparkan patung itu. Ledakan besar bergema, mengisi semua tanah di sekitarnya. Yang mengejutkan, banyak pembudidaya dalam domain abadi kedua secara tidak sadar menjangkau dengan tangan kanan mereka sendiri dan menirukan gerakan Bai Xiaochun. Ini tidak lain adalah sihir kemauan. Bai Xiaochun mungkin tidak tampak banyak ketika dia memilih untuk menahan diri. Tapi sekarang setelah dia bergerak, dia segera menggunakan kekuatannya. Akibatnya, tangan besar muncul di langit, yang bergemuruh ke arah patung dan segera menghancurkan semua sihir pertahanan yang kuat dan perlindungan lainnya. Menyebabkannya mulai hancur berkeping-keping. Sok mencengkeram pikiran Celestial Deathfall, yang mengeluarkan teriakan marah saat ia melepaskan kekuatan basis kultivasi Celestial Realm awalnya. Ketika Bai Xiaochun melihat bahwa dia sedang bersiap untuk melawan, dia mendengus dingin. Tidak mungkin dia akan memberi pria itu kesempatan untuk memulai pertarungan sejati. Dia akan menghancurkannya sejak awal. Sama seperti Celestial Deathfall bersiap untuk menembak keluar dari patung yang runtuh, Bai Xiaochun melambaikan tangannya, menghasilkan Great Sword of the North. Cahaya biru bersinar dari itu dengan cara gemilang, bersama dengan riak yang kuat dari harta dunia. Tidak ragu-ragu sejenak, dia menebas pedang di patung. Deathfall, ya Pang, kamu punya nyali nyata untuk pergi dan memprovokasi aku. Bai Xiaochun sangat bangga dengan kata-kata ini, dan merasa mereka cukup mengesankan. Sementara itu, pedang besar itu sekarang turun ke patung itu. Patung itu, yang berada di tengah-tengah runtuh, tiba-tiba meledak,
mengirimkan pecahan dan puing-puing ke segala arah untuk mengungkap keatuhan surgawi yang terkejut. Tepat di tengah-tengah itu semua, rambutnya acak-acakan, dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Tangannya terbentang di depannya, dan dia berdebar-debar dengan kekuatan yang baru saja dia gunakan untuk membela diri. Ekspresi kaget di wajahnya hampir mustahil untuk dijelaskan. Myth Celestial Realm, bagaimana ini mungkin? Bab 1145, sulit ditangani. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan salah, Deathfall? Bai Xiaochun berkata, suaranya bergema seperti guntur surgawi saat ia melayang di udara, energi melonjak dengan cara dramatis. Tanah diberkati Celestial Deathfall terletak di pusat tepat ibu kota prefektur ini, dan Bai Xiaochun telah mengendalikan serangannya dengan sempurna, membatasi efek destruktif pada patung itu sendiri. Tidak ada kota yang terpengaruh. Tentu saja, semua banyak pembudidaya dari dinasti Kaisar Vile yang menduduki daerah itu memandang dengan sangat terkejut. Bai Xiaochun berpendapat bahwa dia harus terlihat cukup menakjubkan. Namun, Celestial Deathfall sangat marah, dan dengan lolongan, bersiap untuk mencoba melepaskan diri dari kekuatan Great Sword of the North. Bai Xiaochun mendengus. Melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya, dia melipat gandakan kekuatan Great Sword of the North. Saat dia melakukannya, pedang sepanjang 300 meter itu perlahan mulai beringsut ke arah kepala Celestial Deathfall. Sebagai hasil dari proses ini, tanah berguncang, dan Celestial Deathfall berjuang mati-matian. Dia tampak seperti tubuhnya bisa runtuh kapan saja. Darah menyembur keluar dari mulutnya terus-menerus, dan celah-celah meliuk-liuk di tanah di sekitar kakinya, yang tampaknya hanya diambang kehancuran menjadi kawah. Tekanan dari pedang besar begitu kuat sehingga dia tidak yakin dia bisa mengatasinya. Dan dia bisa mengatakan bahwa kesalahan langkah sekecil apapun di pihaknya akan menyebabkan pedang membelahnya menjadi dua. Berada di pertengahan alam surgawi, Bai Xiaochun benar-benar bisa menangani Celestial Deathfall sendiri. Namun, dia menggunakan Great Sword of the North. Karena itu, dia tidak hanya menanganinya, dia menghancurkannya. Aku akan bertanya sekali lagi, Deathfall, katanya, suaranya sedingin es, begitu pula matanya yang berkilau. Apakah kamu tahu apa yang telah kamu lakukan salah? Aku menolak untuk percaya bahwa kamu akan pernah berani membunuhku, Bai Xiaochun. Teriak Deathfall surgawi, wajahnya merah padam dengan amarah. Bukannya dia tidak ingin melarikan diri. Yang benar adalah bahwa satu pukulan tinju yang didukung oleh beberapa willpower sudah cukup untuk menghancurkan tanahnya yang diberkati, dan juga menyegelnya dengan erat. Satu-satunya cara dia mungkin bisa keluar dari situasi ini adalah jika basis kultivasinya lebih tinggi. Namun, dia menolak untuk mundur. Dia benar-benar tidak percaya bahwa Bai Xiaochun akan membunuhnya. Kejatuhan Celestial tidak hanya akan dibangkitkan jika itu terjadi, tetapi ketegangan dan gesekan antara dinasti Kaisar Vile dan dinasti Sein Kaisar akan terpengaruh. Bahkan orang yang paling tidak masuk akal pun harus mempertimbangkannya. Aku tidak akan berani, kata Bai Xiaochun. Tiba-tiba, dia tertawa dingin. Kurasa kamu sudah lupa siapa aku. Persetan, mari kita lihat apakah aku berani membunuhmu. Petik 2 titik. Auranya melonjak ketika dia melakukan gerakan mantra dua tangan dan kemudian melambaikan jarinya di Great Sword of the North, niat membunuhnya mendidih. Sebagai tanggapan, Great Sword of North mulai bergetar, didukung oleh basis kultivasi Bai Xiaochun untuk melepaskan ki pedang yang kuat yang jelas cukup untuk membantai siapapun di alam surga awal. Kejatuhan surgawi mulai menggigil. Dia telah didorong ke batasnya, jadi ketika pedang ki ini muncul, 5 organ yin dan 6 organ yang bergetar dengan menyakitkan. Darah menyembur keluar dari mulutnya ketika Great Sword of the North yang menggantung di atasnya bertambah besar menjadi 3000 meter, dan mulai memancarkan kekuatan dunia itu sendiri. Kemudian, itu mulai menebas ke arahnya. Mempertimbangkan kecepatan bergeraknya, ini jelas dimaksudkan untuk menjadi pukulan fatal. Bai Xiaochun, kamu. Bahkan ketika dia berbicara, lingkaran cahaya 7 warna menyebar darinya, yang berubah menjadi naga 7 warna yang bergegas, melolong, menuju pedang besar. Pada saat yang sama, sejumlah item ajaib terbang keluar dari kantong Celestial Deathfall, menciptakan penghalang pertahanan yang kuat. Dan hal-hal belum berakhir.
Dia bahkan menggunakan kartu truf, urat biru menonjol di wajah dan lehernya saat banteng hitam besar muncul di belakangnya. Memancarkan ki iblis yang mengejutkan, banteng itu berteriak dan membanting kepalanya ke pedang. Ini adalah kemampuan ilahi Celestial Deathfall yang menyelamatkan jiwa, iblis bull mengguncang surga. Meskipun kartu truf ini mudah digambarkan, sangat sulit untuk digunakan, dan sangat menguras tenaga. Meskipun dia berada di alam Celestial awal, hampir terlalu banyak untuk Celestial Deathfall untuk ambil, apalagi mengingat bahwa kekuatan sihir dan basis budidaya dibatasi. Namun, tidak ada waktu untuk khawatir tentang hal-hal itu, dia harus keluar dengan segala yang dimilikinya. Suara gemuruh memenuhi langit dan bumi saat penonton yang terengah-engah melihat. Pertama, naga tujuh warna itu menghantam pedang besar itu, hanya untuk ditebas seketika. Kemudian datanglah benda-benda ajaib, yang sama tak berguna. Serangkaian booming terdengar saat Great Sword of the North menghancurkan segala yang ada di jalurnya, dan kemudian bersiap untuk bertemu dengan iblis banteng hitam. Pada saat itu, pedang itu berhenti sejenak. Kemudian, Bai Xiaochun mendengus dan mengirim lebih banyak kekuatan basis kultivasi, menyebabkan pedang mengiris sepenuhnya melalui banteng iblis, dan terus menuju Celestial Deathfall. Kesenjangan antara dua surga ini terlalu besar. Tidak peduli apa yang Celestial Deathfall lakukan untuk melawan kecakapan pertempuran yang digunakan untuk melawannya, dia seperti belalang yang mencoba menghentikan kereta perang. Suara letusan terdengar ketika benda-benda ajaib yang dia keluarkan dihancurkan, dan kemampuan ilahi yang dia keluarkan hancur. Saat dia menatap Great Sword of the North, jantungnya akhirnya mulai berdebar karena kaget. Sialan, dia berasal dari alam Heavenspan, bukan dari dinasti Saint Emperor. Dia akan membunuhku. Dia benar-benar akan membunuhku. Dia benar-benar ingin dinasti Vile Emperor dan dinasti Saint Emperor pergi berperang. Tiba-tiba, Celestial Deathfall merasakan krisis yang akan datang. Dia tahu Vile Emperor bisa membangkitkannya dengan dausitnya jika dia mati, tetapi pada saat yang sama. Dia sangat menyadari bahwa hal seperti itu akan menghasilkan penurunan kekuatan pertempuran yang permanen. Itu juga akan mempengaruhi kultivasinya di masa depan dengan cara yang sangat negatif. Karena itu, jika dia punya pilihan lain selain mati, dia akan mengambilnya. Ketika dia menyadari betapa Bai Xiaochun yang gila, ketakutan mulai mencengkeram hatinya, dan dia tiba-tiba menyesali upayanya untuk memerasnya. Ketika ia berlari untuk menemukan solusi, pedang besar itu semakin dekat, dan sensasi krisis fatal yang akan segera terjadi semakin kuat. Sebuah garis panjang darah bahkan muncul di dahinya, seolah-olah dia mungkin akan terpotong dua. Sambil menggertakkan giginya, dia akhirnya berkata, "Bawa saja orang-orangmu dan pergi, Bai Xiaochun." Meskipun itu bukan pengakuan bersalah secara langsung, dalam beberapa hal, itu. Tapi bukan itu yang dicari Bai Xiaochun. Dia datang ke sini untuk memamerkan kekuatan, dan memastikan bahwa semua orang tahu dua hal. Pertama, dia tidak lagi berada di alam celestial awal, dan kedua, bahwa jika seseorang cukup menyinggung perasaannya, dia adalah tipe orang gila orang yang akan membunuh mereka karena itu. Di sisi lain, dia juga sadar bahwa dia seharusnya tidak benar-benar memotong surga kecuali jika benar-benar diperlukan. Jika dia melakukan sesuatu yang drastis, Saint Emperor pasti akan masuk dan merebut prefektur Mysticea sebagai hukuman, atau setidaknya mengambil kendali. Bai Xiaochun tidak ingin memberinya kesempatan itu. Namun, dia juga tidak ingin membiarkan Celestial Deathfall bebas dari hukuman. Oleh karena itu, terlepas dari kata-kata konsesi yang telah diucapkannya, mata Bai Xiaochun hanya berkedip, dan aura pembunuhannya berkobar saat dia mendorong pedang ke bawah. Mungkin aku tidak bisa membunuhmu, pikirnya, tapi aku bisa menakuti kamu setengah mati. Ekspresi wajah Bai Xiaochun, tindakannya, dan niat membunuh. Semua tampak sepenuhnya dan benar-benar realistis, ke titik di mana Celestial Deathfall's jantung mulai berdebar kencang. Sialan, sialan, aku sudah setuju untuk membiarkan mereka pergi. Dia memiliki basis kultivasinya berputar dengan kekuatan penuh, tetapi keretakan di kepalanya hanya terus tumbuh lebih luas dan lebih lama. Mengetahui bahwa tubuhnya hampir hancur, dia mengertakkan gigi. Aku tahu apa yang aku lakukan salah.
Terlepas dari kata-kata yang keluar dari mulutnya, mata Bai Xiaochun tetap sedingin biasanya, dan pedangnya tidak mengubah arah atau momentum. Kepala Celestial Deathfall mulai membelah, memprovokasi jeritan kesakitan dan frustrasi. Tidak ada dendam di antara kita, Bai Xiaochun. Pada titik ini, dia benar-benar yakin bahwa Bai Xiaochun adalah orang gila, dan bahwa tidak ada harapan untuk lolos dari situasinya. Namun, pada saat keputusasaan itu, Bai Xiaochun memutar pedang besar utara ke samping. Alih-alih mengiris kepala Celestial Deathfall menjadi dua, itu menebas ke arah bahu kanannya, memotong lengannya. Darah disemprotkan kemana-mana saat Celestial Deathfall mengeluarkan suara teredam. Ledakan energi membuatnya jatuh ke belakang, darah menyembur kemana-mana. Ketika dia berhenti, dia menatap Bai Xiaochun, kebencian berkedip di matanya, tetapi lebih dari itu, kelegaan karena selamat. Dan kemudian dia melihat ekspresi membunuh yang masih ada di mata Bai Xiaochun, dan jantungnya berdebar lebih kencang. Beruntung untukmu aku berubah pikiran, geram Bai Xiaochun. Sekarang, keluar dari sini selagi bisa. Jika kamu ingin ronde kedua, datang temukan aku di Prefektur Mistisea. Aku akan menunggu. Melambaikan jarinya, dia menyebabkan Great Sword of North menyusut kembali dan terbang ke arahnya. Ketika ia meraihnya di gagangnya, ujungnya bergetar dan mengeluarkan suara dengung yang kuat. Celestial Deathfall mendesah dalam hati betapa sialnya dia. Tidak ada yang mau memprovokasi psiko seperti ini. Itu tidak layak. Sekarang, dia dalam kondisi sangat buruk, dan telah kehilangan banyak wajah. Satu-satunya cara dia bisa menghibur dirinya sendiri adalah untuk mengingatkan dirinya sendiri bahwa lawannya berada di pertengahan alam surgawi. Tanpa berkata apa-apa, dia meraih lengannya yang terputus, berbalik, dan menjadi seberkas cahaya terang yang melesat ke kejauhan.